Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berada di titik paling lelah dalam hidup? Bukan karena pekerjaan, bukan karena dunia, tetapi karena hati yang terlalu lama memendam rasa. Ada hari di mana senyum kita utuh di depan manusia, namun hancur ketika sendirian. Ada doa yang terucap, namun terasa kosong, seolah tak sampai ke langit. Saudaraku, jika hari ini hatimu lelah, jika dadamu terasa sesak tanpa sebab, tenanglah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ada luka yang tak pernah kita ceritakan, bukan karena kuat, tapi karena lelah menjelaskan. Kita belajar tersenyum, padahal hati sering runtuh. Kita terlihat baik-baik saja, padahal doa tak pernah berhenti menangis. Namun, ada satu yang tahu segalanya, Allah. Allah tahu sabar yang kita paksakan. Allah tahu air mata yang jatuh di sepertiga malam. Allah tahu lelah yang tak mampu kita ucapkan. Maka jangan iri pada hidup orang lain, karena setiap orang punya ujiannya sendiri. Dan jangan menyerah hanya karena hari ini berat, sebab pertolongan Allah tak pernah terlambat. Jika hari ini belum bahagia, bukan berarti Allah tak peduli. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang pantas untukmu. Bersabarlah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Amin ya robbal alamin. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa sendiri meski dikelilingi banyak manusia. Ada doa yang tak kunjung terjawab, bukan karena Allah tak mendengar, tetapi karena Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah. Kadang Allah menunda, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan. Karena Allah tahu, jika semuanya datang sesuai keinginan, kita akan lupa bersujud. Luka yang kau simpan hari ini adalah cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Air mata yang jatuh malam ini adalah bahasa paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Maka, jangan menyerah pada keadaan, jangan lelah untuk berharap. Jika pintu dunia tertutup, ingat, pintu langit selalu terbuka. Dan Allah tidak pernah salah mengetuk hati hambanya. Ada hari-hari di mana kita kuat hanya karena terpaksa. Tertawa karena keadaan, bukan karena bahagia. Kita lelah menjelaskan, lelah berharap pada manusia, hingga akhirnya memilih diam dan menyerahkan semuanya pada Allah. Dan disitulah kita belajar bahwa Allah tak pernah absen. Saat doa terasa berat diucap, Allah tetap mendengar. Saat sujud terasa lama, bukan karena lelah, tapi karena hati ingin ditenangkan. Jangan menyerah. Jika hari ini belum ada jawaban, bukan berarti Allah diam. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang paling tepat. Teruslah bertahan, karena Allah melihat setiap sabar yang kau simpan dalam diam. Ya Rob, malam ini aku kembali menangis dalam diam. Bukan karena lelah, tapi karena rindu. Rindu pada satu nama yang tak pernah lepas dari doaku. Ibu. Ya Allah, aku rindu suaranya. Suara yang dulu selalu ada, kini hilang. Tak bisa lagi ku dengar. Tak ada lagi yang bertanya, sudah makan? Tak ada lagi yang mengingatkanku sholat. Tak ada lagi yang menungguku pulang dengan doa. Ya Rob, sejak ibu tiada, dunia terasa lebih sunyi. Tersenyum masih bisa, tapi hati sering menangis sendiri. Aku menyesal ya Allah, menyesal karena belum cukup berbakti. Jika waktu bisa kuputar kembali, aku ingin memeluknya lebih lama dan berkata, Bu, terima kasih untuk segalanya. Ya Allah, bahagiakanlah ibuku di akhirat. Lapangkan kuburnya. Tempatkan ia di surgamu. Dan sampaikan padanya bahwa anaknya sangat, sangat merindukannya. Amin. Ada saatnya kita merasa lelah, bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu lama memendam. Kita tersenyum di hadapan manusia,
namun menangis diam-diam di hadapan malam. Doa terasa berat, ibadah terasa jauh, hati terasa kosong. Tapi ingatlah satu hal, Allah tidak pernah menjauh. Kitalah yang sering lupa kembali. Allah melihat air mata yang jatuh tanpa suara. Allah tahu luka yang tak sempat diceritakan. Bahkan ketika kita terdiam, Allah sudah lebih dulu memahami. Mungkin hari ini hidup terasa sempit, rizki terasa sulit, doa terasa belum terjawab. Namun, Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Kadang kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa doaku belum juga Engkau jawab?" Padahal bukan doa kita yang tak didengar, melainkan Allah sedang menyiapkan jawaban yang paling tepat. Bukan cepat menurut kita, tapi terbaik menurutnya. Allah tahu kapan kita kuat, Allah tahu kapan kita siap. Ada doa yang dijawab dengan iya, ada yang diganti dengan yang lebih baik, dan ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena lelah menunggu. Jangan menjauh hanya karena hidup terasa berat. Karena seringkali saat kita hampir menyerah, pertolongan Allah justru paling dekat. Tetaplah sujud, tetaplah berharap. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang yakin dan bersabar. Kita sering lupa bersyukur saat bahagia, tapi paling ingat Allah saat terluka. Saat hidup terasa mudah, doa jadi singkat. Namun ketika ujian datang, air mata menjadi bahasa paling jujur. Allah tahu hati kita lemah. Allah tahu iman kita naik turun. Namun kasih sayangnya tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan ketika kita menjauh, Allah tetap membuka pintu taubat. Bahkan ketika kita jatuh, Allah masih memberi kesempatan untuk bangkit. Jangan menunggu hancur untuk kembali bersujud. Jangan menunggu kehilangan untuk kembali mengingat Allah. Karena selama napas masih ada, pintu ampunan belum tertutup. Dan selama kita mau kembali, Allah selalu siap menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam hadir sebagai agama yang membawa kedamaian, keadilan, dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, umat Islam diingatkan untuk kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Saat ini, kesadaran umat dalam memperbaiki diri terus tumbuh. Banyak muslim yang mulai memperkuat ibadah, menjaga lisan, serta memperbaiki hubungan dengan sesama. Para ulama menegaskan bahwa kekuatan umat tidak terletak pada jumlah, melainkan pada kokohnya iman dan persatuan. Masjid-masjid kembali menjadi pusat pembinaan umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat menimba ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di saat dunia menawarkan berbagai kenikmatan sementara, Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Setiap muslim diajak untuk tidak melupakan tujuan hidup yang hakiki, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Semoga cahaya Islam senantiasa menerangi langkah kita, menguatkan iman, dan menuntun umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap tahun kita bertemu dengan bulan yang sama, bulan Ramadan. Bulan di mana masjid ramai, Al-Quran dibaca, dan warung makan tutup siang hari. Tapi pertanyaannya sederhana, kenapa sih kita diwajibkan puasa? Kenapa harus lapar, haus, dan menahan diri dari pagi sampai maghrib? Jawabannya bukan karena Allah ingin menyusahkan manusia. Justru sebaliknya, Allah ingin mendidik kita. Coba bayangkan, saat tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada manusia, kita tetap tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena kita sadar Allah melihat. Disitulah puasa melatih kejujuran. Puasa membentuk karakter. Puasa mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu. Saat perut lapar, kita diingatkan
Di luar sana banyak saudara kita yang lapar bukan karena ibadah, tapi karena keterbatasan hidup. Ramadan datang bukan hanya untuk menahan lapar, tapi untuk melembutkan hati. Bulan ini juga momen pengampunan. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa dengan iman dan berharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi pemirsa, puasa Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Ini adalah latihan keimanan, agar setelah Ramadan berlalu, kita menjadi manusia yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah. Karena sejatinya, puasa bukan tentang menahan lapar, tapi tentang menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang kian cepat, Islam kembali mengingatkan umatnya untuk tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita sejatinya mengandung hikmah dan pelajaran agar manusia semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam ajaran Islam, kehidupan dunia hanyalah sementara. Harta, jabatan, dan popularitas tidak akan dibawa ketika ajal menjemput. Yang akan menemani manusia di alam kubur hanyalah amal ibadah, keimanan, serta akhlak yang baik kepada sesama. Para ulama mengingatkan, saat ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri, memperbanyak sholat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kepedulian sosial kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga setiap langkah yang kita tempuh selalu berada dalam ridho Allah, dan setiap ujian yang datang menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.